Kerajaan Tarumanegara muncul sekitar tahun 450 Masehi di sekitar wilayah Jawa Barat dan Banten. Nama Tarumanegara sendiri diduga berasal dari kata Taruma yang berarti nila. Para ahli belum dapat memastikan keterkaitan nama Tarumanegara dengan nama Sungai Citarum yang mengalir di daerah Jawa Barat. Keberadaan Tarumanegara diketahui dari petunjuk 7 buah prasasti, 2 arca Wisnu, dan berita dari Cina. 5 prasasti ditemukan di Bogor, adapun sisanya masing-masing berada di Jakarta dan Banten. Prasasti-prasasti yang terdapat di Bogor diantaranya adalah Prasasti Ciaruten yang terletak di pinggir Sungai Ciaruten dan bermuara di dekat Sungai Cisadane. Prasasti yang kedua yaitu Prasasti Jambu atau Prasasti Pasir Koleangkak, terletak di daerah perkebunan jambu berjarak 30 km sebelah barat Bogor. Adapun prasasti yang ketiga disebut sebagai Prasasti Kebon Kopi, terletak di Kampung Muara Hilir, Cibung Bulang. Prasasti yang keempat disebut dengan Prasasti Pasir Awi di Muara Cianten, dan prasasti yang kelima adalah Prasasti Muara Cianten di Muara Cianten. Adapun prasasti yang terdapat di Banten yaitu Prasasti Cidanghiang. Prasasti ini sering juga disebut sebagai Prasasti Lebak. Prasasti Cidanghiang ditemukan di pinggir Sungai Cidanghiang, Pandeglang. Adapun prasasti yang terdapat di Jakarta adalah Prasasti Tugu. Prasasti Tugu merupakan prasasti yang terakhir ditemukan. Prasasti ini memiliki berita paling panjang dibandingkan prasasti-prasasti lainnya yang berkisah tentang kerajaan Tarumanegara. Dalam Prasasti Tugu dikatakan bahwa Raja Purnawarman telah menggali Sungai Gomati dalam masa pemerintahannya yang ke-22. Panjang sungai tersebut sekitar 6.122 busur atau kurang lebih 12 km yang dikerjakan dalam jangka waktu 21 hari. Pada akhir pekerjaan penggalian, Raja Purnawarman memberikan hadiah 1.000 ekor lembu kepada para Brahmana. Sungai Gomati digali untuk mengantisipasi bahaya banjir di aliran Sungai Candrabaga atau Sungai Bekasi. Upaya Purnawarman ini menyiratkan betapa penuh perhatian raja kepada rakyatnya. Pekerjaan menggali sungai dilakukan secara bergotong royong dan tanpa paksaan, yang berarti Raja Purnawarman telah berhasil menciptakan suasana damai dan tentram di kerajaannya. Berita tentang kerajaan Tarumanegara juga diperoleh dari negeri Cina. Orang-orang Cina menyebut Tarumanegara dengan sebutan Tolomo. Pada masa dinasti Sui dan dinasti Tang, beberapa kali kerajaan Tarumanegara mengirimkan utusan ke negeri Cina. Hal ini menyiratkan bahwa keberadaan Tarumanegara telah diakui Kekaisaran Cina dan hubungan diplomatik telah terjalin di antara keduanya. Dikabarkan juga oleh Pak Hien, seorang pendeta Cina yang pernah singgah di Tarumanegara selama 5 bulan sekitar tahun 414 Masehi. Menurutnya, agama yang dianut masyarakat Tarumanegara bukan hanya agama Hindu, melainkan juga agama Buddha dan agama animisme. Pada awal abad ke-5 Masehi, penduduk kerajaan Tarumanegara telah mampu mengusahakan pertanian, peternakan, perikanan, perburuan binatang, pelayaran, perdagangan, dan pertambangan. Pertanian yang dikerjakan terutama pertanian padi sebagai makanan pokok penduduk. Peternakan yang dikelola misalnya lembu, yang mana hal ini terbukti dengan adanya upacara yang menghadiahkan 1.000 ekor lembu kepada para Brahmana. Adapun kegiatan perikanan yang diusahakan berupa produksi kulit penyu. Perburuan binatang bukan hanya terhadap binatang yang diambil dagingnya, melainkan juga badak dan gajah yang dapat diambil cula dan gadingnya sebagai komoditas ekspor. Usaha pertambangan dapat diketahui dari berita Cina yang mengatakan negaranya mendapatkan emas, perak, dan benda perunggu dari Tarumanegara. Adapun akhir dari keberadaan kerajaan Tarumanegara tidak begitu jelas. Berita Cina hanya menyebutkan bahwa utusan terakhir Tarumanegara yang datang ke negaranya yaitu pada tahun 666 dan tahun 669 Masehi. Oleh sebab itu, beberapa ahli menduga Tarumanegara runtuh pada abad ke-7 Masehi.